Ini yang banyak terjadi di masyarakat yang tadi kita sudah singgung. Menolak kebenaran karena tradisi. Bahkan bagaimana tradisinya tetap jalan walaupun dibungkus dengan la ilaha illallah. Acaranya acara kesyirikan. Pengabdian kepada selain Allah, tapi bungkusnya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tradisi dan budaya selama tidak bertentangan dengan syariat, boleh dilakukan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, ditinggal. Yang konsekuensinya, kita akan dicela oleh masyarakat. Itu konsekuensi. Sehingga dari dulu kalau kita bicara sejarah, ada yang disebut kaum adat. Dan kaum reformis umpamanya, yang ingin pembaharuan. Yang kaum adat mengatakan, enggak, udah dari dulu nenek moyang kita kayak gini. Engkau enggak usah rubah-rubah. Kita jalankan yang seperti ini. Sholat, budaya. Tapi budaya selama tidak bertentangan dengan syariat, silahkan dijalanin. Tapi kalau sudah ada unsur kesyirikan, unsur bertentangan dengan agama, maka tugas kita meninggalkannya, yang konsekuensinya engkau akan dibenci oleh masyarakat. Ini kalau budayanya bertentangan. Kalau budayanya boleh, silahkan dijalankan. Jangan menyelisihi budaya. Islam pun memerintahkan kepada kita, jangan sampai kita meninggalkan budaya yang menyebabkan keributan. Padahal budayanya boleh. Tapi kalau budayanya haram, maka kita harus tinggalkan. Tinggalkan dan engkau akan dibenci sama orang. Itu satu keniscayaan yang akan terjadi. Di masyarakat kita, orang-orang yang sudah meninggalkan budaya yang dia anggap bertentangan dengan syariat, mulai dikucilkan oleh masyarakat. Dianggap aliran ini, aliran itu. Tapi seorang muslim harus tetap. Karena tahu pengaruh budaya itu dari dulu. Para nabi itu ditentang dengan budaya dan adat. Islam bukan agama yang memusuhin budaya dan adat. Tapi budaya dan adat yang tidak sesuai dengan syariat, tinggalkan. Walaupun mulai sudah ratusan tahun, 200 tahun budaya itu ada. Sehingga kita lihat di masyarakat kita ada istilah kearifan lokal. Yang sudah mulai dihidupkan kembali. Bahkan di beberapa tempat ya yang Anda ketahui, itu mereka ada budaya namanya kebu-kebuan. Di mana orang itu pakai tanduknya kerbau, kemudian dia berlumpur ya. Kemudian nanti dipanggil jin untuk merasukin dia. Kemudian jadi kerbau. Oh, ini bisa mendatangkan para wisatawan. Mendatangkan fulus. Subhanallah. Kita itu disuruh menghindar dari setan. Berlindung dari setan. Jangan berteman dengan setan. Kok malah kita hadirkan jin. Hadirkan setan untuk masuk ke saudara kita. Supaya dia jadi setan. Oh, ini bagus. Ini budaya zaman lalu. Ada budaya nari. Jadi ada tarian-tarian yang dahulunya itu ada bentuk persembahan untuk dewa-dewa mereka mungkin. Kemudian dihidupkan kembali tapi dibungkus dengan Islam. Ingat, kearifan lokal itu harus dilestarikan. Kearifan lokal dilestarikan. Tapi kemungkaran lokal harus ditinggalkan. Dari mana kita tahu ini budaya arif? Dari Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan ini baik, maka itu baik. Tapi kalau menurut saya baik, afwan, antum bukan siapa-siapa. Yang berhak mengatakan ini baik dan buruk adalah wahyu ilahi. Sehingga ada perkara-perkara yang mungkin ada ijtihad para ulama. Tapi engkau juga bukan ulama untuk menentukan hal itu. Jadi ini masalah penting ya. Jangan sampai kita ingin melestarikan budaya lokal yang intinya akhirnya untuk cari fulus. Untuk ekonomi. Padahal yang memberikan rezeki itu Rabbul Alamin. Yang Allah katakan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Melaksanakan perintah Allah. Menjalankan tauhid, menjauhi larangannya, apa yang akan terjadi?
la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Orang-orang Mekah ketika Islam masuk ke Mekah, menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Kemudian ada larangan orang-orang musyrik nggak boleh masuk ke Mekah. Ini wisatawan-wisatawan yang datang dari luar negeri ke Mekah. Kalau bisa disebut mereka wisatawan yang datang untuk haji dan umroh. Orang yang musyrik nggak boleh lagi umroh sama haji. Itu penduduk Mekah takut. Takut pemasukannya berkurang. Karena selama ini mereka yang datangkan devisa. Yang mendatangkan devisa buat negeri, mereka yang datang. Kalau dilarang masuk, ya gimana? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Surat Taubah ayat 28. Silakan dibaca. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a innallaha alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Subhanallah. Artinya hal ini sudah pernah terjadi. Orang-orang musyrik gak boleh masuk, berarti kan dagangan putus, devisa gak masuk. Padahal kita hidup dari mereka. Artinya mereka yang mendatangkan uang. Karena pada waktu itu kebanyakan orang masih musyrik yang berangkat umrah dan haji. Setelah ada larangan, dalam bayangan orang-orang Mekah, umpamanya umat Islam yang masuk ke Mekah itu 2.000, orang kafir 10.000. Bayangan mereka, kemana kemudian kita dapat penghidupan? Allah katakan, fasawfa yughnikumullah min fadlih. Allah akan mencukupi kalian. Jadi ini pelajaran buat kita semua, buat bangsa Indonesia ini. Yang kita menginginkan pertumbuhan ekonomi di negeri kita. Salah satunya dengan cara wisatawan, tolong yang muslim belajar agama. Ketika ada tradisi, ada budaya yang dianggap ini bisa mendatangkan wisatawan, pelajarin dulu. Boleh nggak secara agama? Oh nggak boleh, ternyata ada unsur kesyirikan. Tinggalkan. Kalau ditinggalin terus gimana wisatawannya? Nggak datang nggak apa-apa. Kita punya Rabbul Alamin yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu sebenarnya rizki. Allah akan cukupin. Kalau Allah berkehendak. Makanya bagaimana kita bisa memohon kepada Allah dengan membersihkan negeri ini dari kesyirikan. Ya Ustaz, ini kan bukan negeri Islam. Engkau Muslim. Ada yang mengatakan seperti itu kadang-kala. Semua boleh, tapi engkau Muslim. Yang engkau akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau membiarkan kesyirikan terjadi? Bahkan engkau yang memberikan fasilitas. Engkau bertanggung jawab sebagai gubernur, sebagai bupati untuk menciptakan negeri yang penuh dengan berkah. Negeri yang masyarakatnya aman, makmur, sentosa, merasakan keadilan di sana, itu tanggung jawabmu. Gimana? Kita tahu kita punya Allah Azza wa Jalla. Jangan bertentangan dengan syariat Allah. Sehingga sudah kita lihat ya, alhamdulillah, kita bersyukur juga ada sudah wisata syariat yang sudah nggak ada lagi khamar. Dulu kan yang namanya tempat wisata itu tempat rekreasi, ada zina, khamar. Mereka sudah mulai menghilangkan, nggak ada lagi. Hotel juga seperti itu, hotel syariat. Harapannya sudah orang mau berzina jangan di hotel kita nggak mau. Kita takut nanti turun laknat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Walaupun kita tahu kalau nggak boleh masuk, terus gimana nantinya? Penghasilan Allah yang akan menggantikan. Barakallahu fikum.